Baik, sekali lagi jadi iblis bukan rajanya setan, bukan rajanya jin, tapi dia pimpinan para setan. Betul memang, pimpinan para setan. Siapa setan? Golongan jin yang fasik dan orang jin yang kafir. Pengikut dia kebanyakan anak cucunya. Ada juga dari golongan jin tapi yang fasik, yang bukan keturunan dia ada. Jadi bukan iblis satu-satunya sumbernya, bukan seperti Adam. Penting ya. Kalau manusia dari Adam dan Hawa, tapi jin bukan semua dari iblis. Dalilnya adalah Allah SWT ceritakan dalam surah Jin urutan 72 ayat 1 sampai ayat 18. Perlu juga saya luruskan sebelum saya baca ayatnya. Dulu waktu saya masih SD, saya masih ingat tuh teman-teman saya di kelas pernah bilang, waktu masih di Makassar dulu, sempat ada yang bilang, kalau baca surah Jin itu, nanti jinnya hadir. Gitu kan. Saya masih ingat tuh. Gitu kan. Setelah saya pelajari di Madinah ini dari mana ini, di Karang-Karang gitu kan. Tidak ada urusannya, tidak ada hubungannya dengan, berarti kalau dianggap di Indonesia itu ada pemahaman gitu, dengan baca surah Jin bisa panggil jin. Siapa yang bilang? Kebetulan namanya surah Jin, karena menceritakan tentang jin-jin yang mendengarkan dakwah Nabi SAW. Tidak ada hubungannya. Jin biar tidak baca ini tetap ada di sebelah Anda, gitu kan? Dia hidup berkisar kita sama, seperti udara yang Anda hirup, seperti buah yang Anda makan, mereka juga ada hidup tapi berbeda, kan gitu. Makanannya beda, alamnya berbeda, postur tubuhnya berbeda, beda memang alam lain, memang berbeda, nggak boleh diikut-ikutin. Kata Nabi, kata Allah SWT, Kul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushdi fa'amanna bihi walan nushrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi shatata wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa wa annahum dhannu kama dhanantum an lan yab'atha Allahu ahada wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam' faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada wa anna minna as-salihuna wa minna duna dhalik kunna tara'iqa kidada wa anna dhananna an lan nu'jiza Allah fil ardi wa lan nu'jizahu haraba wa anna lamma sami'na al-huda amanna bih faman yu'min bi rabbih fala yakhafu bakhsan wala rahaqa wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rashada wa ammal qasituna fakanu li jahannama hataba wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa linaftinahum fi wa may yu'rid 'an dhikri rabbih yaslukhu 'adzaban sa'ada wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Ayat pertama, katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekelompok jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Jin kagum sama Al-Quran. Anda nggak perlu jimat-jimat. Jin aja kagum sama Quran, kok Anda kagum dengan jimat? Aneh sekali. Gitu kan? Ayat kedua, yang memberi petunjuk pada jalan yang benar. Al-Quran ini luar biasa power gitu kan. Memberi petunjuk, bisa menyentuh hati orang menangis, bisa menyentuh hati orang jadi takut, bisa menyentuh hati orang jadi senang. Luar biasa Al-Quran itu. Cuman tinggal mau nggak dijadikan sebagai petunjuk. Lalu kami beriman kepadanya. Perhatikan di sini kata ulama tafsir, spontan. Jin punya hitungan waktu yang berbeda dan mereka khusus untuk mencari hidayah yang berimannya lebih cerdas daripada manusia. Ada banyak istidlalnya berhubungan dalam masalah ini, ada banyak bukti-buktinya. Di antaranya adalah kata Allah SWT tadi, pada saat mereka dengar Al-Quran, itu cuma dibacain beberapa ayat ya. Bukan semua Quran, beberapa ayat. Langsung, yang memberi petunjuk pada yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Langsung, oh ini sudah benar, gak mungkin salah. Langsung diikutin, gak ragu gitu kan. Dan kata Nabi SAW, waktu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat surah Rahman, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, lalu nikmat apa lagi yang kalian mau pungkiri? Maka kata Nabi SAW, golongan dari jin langsung berkata, tidak ada lagi ya Allah yang kami bisa bantah.
Dan kalian tidak berbicara itu. Kata Nabi SAW kepada manusia, kalian tidak bicara. Jin langsung spontan takut kepada Allah Azza wa Jal, gitu kan. Lalu dikatakan, dan kami sekali-kali tidak akan menyekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Ayat ketiga, dan bahwasanya maha tinggi kebesaran Tuhan kami. Jin-jin ini memuji Allah Azza wa Jal, mengakui itu. Dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Ayat keempat, dan bahwasanya orang yang kurang akalnya dari kami, maksudnya adalah iblis. Jin-jin ini mengatakan, wa kana yaqulu safihuna, dan dulu safihuna itu orang bodoh dari kami. Yaqulu 'alallahi syatata, dia mengatakan tentang Allah perkataan yang melampaui batas, bahwasanya Allah punya istri dan punya anak. Jadi dari ayat ini dibongkar, kata ulama tafsir, keyakinan orang Nasrani sekarang itu murni dari iblis. Bahwasanya ya Allah punya istri dan punya anak. Sebagian sekte Nasrani mengatakan tidak, bukan ayahnya Isa itu ya Allah, tapi tetap dia anak Tuhan. Bagaimana cara memahami ini? Kan tidak mungkin, tidak ketemu, tidak connect gitu. Maka ini kata di sini dibongkar oleh para jin, dulu yang nyebarin berita itu adalah iblis. Dan itu orang bodoh dari kami. Jin yang berkata tentang iblis. Anehnya masih ada orang mau ikuti iblis. Jin aja tolak dia gitu kan. Ya. Makanya nanti ada juga hadis yang menjelaskan tentang masalah hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat itu Dajjal keluar gitu kan. Itu sebelum dia keluar, kaum muslimin akan melakukan atau akan terjadi peperangan besar dengan orang Nasrani, namanya kata Nabi SAW Malhamah Kubra, peperangan besar antara muslim dengan Nasrani, besar-besaran, perang salib. Dan sampai sekarang orang-orang Nasrani itu mengangkat itu, bahwasanya nanti akan ada terjadi perang salib besar-besaran. Itu mereka tahu gitu kan. Orang Islam banyak tidak tahu itu, bahwasanya sebelum keluar Dajjal akan ada Malhamah Kubra, perang besar antara orang muslim sama orang Nasrani. Kisahnya saya sudah pernah sampaikan, saya ringkaskan kembali, bahwasanya Nabi SAW bersabda, itu nanti kalian akan berperang, kalian akan bersatu dengan Bani Ahmar, itu orang-orang Nasrani, gitu kan, untuk memerangi satu kaum, tapi tidak tahu kaum ini siapa, tidak jelas buat kita siapa kaum ini. Lalu kalian akan memenangkan peperangan, gitu kan. Ada sebagian ulama hadis mengatakan kemungkinan adalah orang-orang komunis, mungkin ateis, pokoknya orang-orang yang kacau balau pemahamannya. Lalu bersatulah dunia untuk memerangi muslimin juga. Waktu semua pasukan sudah pulang ke negaranya masing-masing, termasuk ke Syam. Di Syam ini yang sekarang ada Syria, Damaskus ya, ibu kotanya. Dan juga ada negara-negara lain, ada Lebanon, ada Yordania, dan ada Palestina. 4 negara namanya Syam. Waktu pasukan muslimin kembali sana ada dengan pasukan Nasrani dari Syam, maka mereka mengibarkan, orang-orang Nasrani mengibarkan bendera salib sambil mengatakan, kami yang memenangkan peperangan. Maka satu orang muslim mengatakan, kami juga termasuk punya andil. Lalu ributlah, cekcok di antara mereka, mengatakan tidak, lalu kata Nabi SAW, lalu muslim itu pun dibunuh oleh kelompok Nasrani tadi. Dan Allah mengikram, menghormati orang muslim itu dengan memberikan syahadah atau mati syahid. Kemudian hari kedua berkumpullah sekelompok pasukan Islam yang juga bertekad untuk memerangi atau berlawan pasukan Nasrani tadi. Lalu Allah ikram mereka, dihormati lagi dengan mati syahid. Hari ketiga juga begitu, sampai hari keempat baru bersatulah seluruh umat Islam dari seluruh dunia. Dan kalian akan berkumpul di Syam, lalu terjadilah peperangan besar-besaran tadi. Itu nanti kaum Nasrani akan dipimpin dengan 80 bendera. Sebagian ulama hadis mengatakan bisa 80 negara bersatu, perang besar-besaran seluruh dunia. Dan kalian akan memenangkan peperangan sampai kalian tiba di Rum. Rum ini, ya kata ulama hadis, bukan mustahil sekarang Vatikan atau tempat-tempat markasnya Nasrani. Sampai ke sana, begitu sampai ke sana, gitu kan? Kata Nabi SAW, ini hadis sudah dibongkar sama kita sebenarnya, gitu kan? Kata Nabi SAW, nanti iblis sudah ketakutan karena sudah sampai ke markas Nasrani. Keyakinan yang dia sebarkan Isa anak Tuhan akan hancur. Itu kan keyakinan dia. Dan dia sangat senang sekarang karena ada miliaran orang yang mengikuti keyakinan dia. Kan orang Nasrani sekarang hampir 2 miliar jumlahnya, gitu kan? Itu semua mengikuti pemahamannya dia yang salah, bisa masuk neraka gara-gara itu. Dia sudah terancam, maka lalu iblis menjelma menjadi manusia dan berkata kepada kaum muslimin, pulanglah ke rumah kalian karena Dajjal sudah keluar. Pada saat itu seluruh umat Islam sudah faham. Dajjal kalau keluar, Nabi SAW mengatakan, kalau Dajjal keluar di satu lokasi, carilah tempat lain. Carilah tempat lain. Larilah, selamatkan. Dan jangan seseorang dari kalian berkata, iman saya kuat, saya akan lawan. Gak bisa.
maka bisa saja dia jadi pengikutnya, kata Nabi SAW, gitu kan? Jadi kita disuruh menghindar. Tapi kalau kalian bertemu dengan Dajjal di satu tempat, maka kokohlah dengan iman kalian, gitu kan? Banyak tuturan Nabi SAW, orang mukmin akan melihat di kepalanya dahinya tertulis kafara, kufur. Lalu Dajjal adalah Tuhan kalian tidak buta, dan Dajjal buta mata kanannya. Jadi karena Dajjal mengaku sebagai Tuhan, gitu kan? Lalu kalau kalian bertemu dengan Dajjal, di tangan kanannya ada api, di tangan kirinya ada air. Kalau kalian sedang ditangkap oleh dia untuk dihukum, maka pilihlah yang di tangan kanannya api, karena itu adalah angin yang dingin. Pejamkan mata kalian, baca bismillah, kemudian biarkan dimasukkan ke dalam apinya Dajjal, itu adalah air yang dingin. Dajjal memiliki ya gunung-gunung makanan yang banyak dia bawa, gitu kan? Yang banyak dia bawa, dan setiap wilayah yang dia lewatin kalau tidak beriman dia Tuhan akan jadi miskin. Kebunannya akan gugur, akan rusak, peternakannya akan mati, akan rusak, dan yang beriman pada dia akan subur semua. Fitnah, gitu kan? Fitnah akan terjadi. Tapi jadi inti bahasan kita adalah pada saat iblis menjelma menjadi manusia, mengingatkan dari pasukan muslimin bahwasanya Dajjal sudah keluar di rumah-rumah kalian, gitu kan? Karena dia tidak mau pemahaman ini ya terbatalkan sampai situ. Maka pada saat pasukan muslimin pulang ke rumah masing-masing, ternyata Dajjal belum keluar. Dan pada saat itulah kata Nabi SAW, Dajjal malah keluar. Dajjal malah keluar.